Pasti lo mau ngintipin kita berdua ya? Makanya, jadi perempuan itu jangan mandul. Jadi laki lo nggak selalu nyuruh gue untuk tidur di sini. Mau ngapain kamu? Enggak, Mas. Saya mau ke dapur. Sini. Yang alasan kamu. Ngapain kamu? Kamu ngintip ya? Enggak, Mas. Ampun, saya nggak mengganggu. Saya cuma mau ke dapur, mau minum, Mas. Bohong, Mas. Dia pasti ngintipin kita. Dengar ya. Aku terpaksa menunduri wanita lain. Karena kebutuhan. Dan selama 7 tahun, kamu tidak bisa memberikan anak. Ngerti kamu? Sana kamu! Bosan gua dengan perempuan yang mandul. Mas, udah. Yuk. Thank you. Ngapain mikir perempuan mandul? Yuk. Mas, saya sudah siapkan sarapan pagi buat Mas. Ini buat gue juga kan? Mau dong, Mas. Kamu mau? Mau. Enak. Nggak enak, asin, dasar bego. Bisa masak nggak sih lo? Nggak enak banget, Mas, asin. Lola, kalau masak jangan ngelamun dong. Masa makanan kayak gini? Asin semua. Mas, mendingan kita makan di luar aja ya. Habis gitu anterin aku ke salon, oke? Ya udah. Kita pergi sekarang aja yuk, Mas. Aku bete ngeliatin muka dia. Saya sudah nggak tahan, Bu, dengan kelakuan Mas Salim. Akhir-akhir ini dia sering bawa perempuan ke rumah. Makanya kamu itu jadi perempuan jangan mandul. Itu semua karena kamu tidak bisa memberikan keturunan pada Salim. Sudah 7 tahun berumah tangga, kamu belum juga ngasih keturunan. Bu, sabar. Jangan teriak-teriak begitu. Malu kan? Anak itu urusan Allah. Biarin aja. Untuk apa Salim buang-buang uang ngurusin perempuan mandul kayak gini? Pakai ngadu-ngadu segala. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak bisa menuhin keinginan keluarga. Tapi saya datang ke sini bukan untuk mengadu, Bu. Kalau bukan untuk ngadu, lalu apa? Lola, kamu ini udah nggak bisa hamil lagi. Saya lebih senang kalau anak saya menikahi perempuan lain dan menceraikan kamu. Astagfirullahaladzim. Sabar, Bu. Sekarang saya minta kamu keluar dari rumah saya. Keluar! Keluar!
Kamu ngadu-ngadu apa sama ibu? Hah? Enggak, Mas. Aku nggak bilang apa-apa. Kamu sudah mulai macam-macam ya? Sakit, Mas. Kamu tidak berguna di rumah ini, tahu nggak? Aku masih kasihan aja tidak menceraikan kamu. Sakit, Mas. Dan sekali lagi kamu ngadu-ngadu sama ibu, aku nggak segan-segan untuk membunuh kamu. Dengar itu. Ya Allah, berilah hamba-Mu kekuatan. Jauhkan hamba dari perbuatan munkar, ya Allah. Bukakanlah pintu hati suami hamba. Siapa sih? Malam. Ibu. Ya Allah, Ibu, ada apa Bu malam-malam ini? Bapak marah-marah lagi ya? Saya takut kesabaran saya sudah habis, Mbok. Saya sudah capek. Saya merasa benar-benar gak ada artinya di rumah ini. Mas Salim selingkuh di depan mata saya. Saya juga kan manusia biasa, Mbok. Saya gak sanggup kok terus diginiin. Sabar, Bu. Orang sabar disayang Allah. Mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik. Makanya Bapak lagi diuji kelakuannya kayak begini, Bu. Tapi apa mungkin saya bisa bahagia tanpa keturunan, Mbok? Insya Allah, Bu. Makanya kita harus bersabar, harus berdoa, memohon kepada Allah. Allah juga nggak akan ngebiarin hambanya menderita terus. Seandainya aku bisa memberikan keturunan untuk Mas Salim, pasti keadaannya nggak begini, Mbok. Tapi apa mungkin aku bisa hamil, Mbok? Sedangkan Mas Salim nggak pernah menyentuh aku lagi. Kita nggak akan tahu, Bu, rencana Allah ke depan. Siapa tahu tiba-tiba ibu hamil, Pak Salim kan jadi bahagia. Ibu, silahkan masuk. Hai Bu, apa kabar Bu? Baik. Oh iya Bu, kenalin, ini Rita, calon istri saya yang baru. Cantik sekali. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kamu bisa jadi istri yang baik dan bisa memberikan keturunan pada kami. Tidak seperti wanita itu. Kenapa, Bu? Ya Allah. Sabar, Bu. Orang sabar disayang Allah. Sabar, Bu, sabar. Sebaiknya kalian cepat-cepat menikah saja. Ibu udah gak sabar ingin menimang cucu. Masalah Lola itu gampang, ceraikan aja. Lagi pula juga dia gak ada gunanya di rumah ini. Lola, Lola. Ada apa, Mas? Kamu ini gimana sih? Masa ada ibu nggak disuguhin minum? Beginian ibu minum. Iya, Mas. Nanti saya suruh Mbak Minah untuk membuatkan ibu minum. Apa? Mbak Mina? Kenapa nggak kamu aja? Kamu kan sama aja seperti Mbak Mina di rumah ini. Hanya kamu bisa bikin aku bahagia. Aku juga, Mas. Aku bahagia banget sama kamu. Tapi, Mas, aku nggak mau lama-lama seperti ini. Kalau memang kamu serius sama aku mau kamu menceraikan Lola secepatnya. Rita, itu hanya masalah waktu. Lagian biarin aja deh di rumah dulu. Lumayan kan? Daripada kita harus gaji pembantu. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Kamu masih cinta ya sama Lola? Enggak dong, sayang. Sekarang buat apa aku cinta sama istri yang nggak bisa memberikan keturunan? Seorang istri yang mandul. Udah deh. Ya.
pengasih lagi maha penyayang. Jika memang aku bisa memiliki keturunan untuk suamiku, izinkanlah aku memiliki keturunan, ya Allah. Aku tidak ingin dijadikan pelampiasan emosi di rumah ini, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku memohon dan berlindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku anterin kamu pulang dulu ya. Temen aku pulang ya, Mas. Aku ngantuk, aku capek banget. Lola! Buka pintu! Lola! Buka! Kok? Lola mana? Ada di kamar saya, Pak. Bu Lola lagi kurang sehat. Dari tadi sore badannya meriang. Ah! Alasannya? Ngapain kamu sih? Pak! Tapi saya lagi sakit, Mas. Ayo, aku nggak peduli kamu lagi sakit. Sekarang ikut aku kamu. Ayo, ikut! Ayo. Jangan, Mas. Saya lagi sakit, Mas. Aku nggak peduli kamu lagi sakit. Aku masih status suami kamu yang sah. Jadi kamu nggak berhak nolak. Ngapain masih di situ? Keluar sana! Keluar! Cici. Bi, Mas Salim mana, Bi? Mas Salim. Mau apa kamu datang ke sini? Dasar perempuan nggak tahu diri. Gue kesini nyari Mas Salim, bukan lo. Mas Salim nggak ada di rumah. Karena tujuan kamu kesini untuk mencari suamiku. Silahkan kamu keluar dari sini. Suamiku nggak ada. Dengar ya, gue nggak butuh sama suami lo, tapi suami lo yang butuh sama gue karena lo mandul. Jadi lo harus tahu diri. Heh, yang harusnya tahu diri kamu. Datang ke rumah orang marah-marah. Dasar perempuan gatal. Kurang ajar kamu. Kurang ajar. Keluar kamu dari sini. Keluar. Dasar perempuan gatal. Keluar kamu. Mandul. Udah. Aduh, Lim. Kenapa sih lo suaman? Santai lah. Gue baru kalah judi. Ya elah lu, Lim, gitu aja dipikirin. Lu mau cewek? Hah? Serius? Gue bilangin mami ya. Mau nggak? Ayolah, ya elah. Mas, ada yang ingin saya bicarakan, Mas. Mas, saya ikhlas kalau memang Mas ingin menikah lagi. Asalkan dengan perempuan baik-baik, Mas. Saya nggak mau Mas membawa perempuan lain ke rumah ini tanpa menikahinya terlebih dahulu. Itu sama saja Mas zina di depan mata saya, Mas. Oh, kamu sekarang sudah pintar ya menggurui aku. Kamu mau tahu kenapa aku selalu main perempuan? Hah? Karena kamu mandul dan tidak bisa memberikan keturunan. Tahu kamu? Kalau memang kamu ingin memiliki keturunan, ceraikan saya secepatnya, Mas. Ceraikan!
seperti babu di rumah ini. Apa? Kamu ingin minta cerai? Dengar ya? Nggak perlu kamu minta. Saya akan menceraikan kamu secepatnya. Saya juga nggak perlu waktu lama untuk kamu menceraikan saya. Karena saya nggak mau menjadi saksi atas dosa kamu di rumah ini. Kurang ajar kamu. Baik omong. Ibu pingin kamu secepatnya menikah lagi. Terserah kamu, Lola, mau kamu ceraikan atau dia tetap tinggal di sini. Ibu ini udah tua, udah nggak sabar pingin punya cucu. Lihat tuh kelakuan istri kamu. Nggak ada gunanya kan di sini, cuma pembawa sial aja. Lebih baik kamu cepat menceraikan dia. Untuk apa sih nahan-nahan dia? Lola! Apa maksud kamu? Kalau kamu nggak suka dengan ucapan ibu, gak usah pakai banting-banting piring gitu dong. Saya nggak sengaja, Mas. Kalau tidak secepatnya kamu ceraikan, jangan harap ibu injak lagi rumah ini. Udah lama kayaknya nggak nyuruh asem nih. Ya udah, Mbok. Besok mau belanja itu aja ya. Jangan lupa sama ikan asin, Bu, ya. Sama sambal limo. Seandainya aku bisa memberikan anak untuk Mas Salim, tentu aku tidak akan menderita seperti ini. Aku akan bahagia seperti awal-awal pernikahan kami. Dan Mas Salim tidak akan selingkuh di depan mataku. Sudah 7 tahun aku tidak hamil juga. Kalau nanti kita punya anak, aku pingin dia nantinya jadi pemain bola. Maka kita harus punya anak yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah ya, Mas. Aku juga pengen banget punya anak banyak. Aku pengen yang pertamanya laki-laki. Terus adik-adiknya perempuan. Jadi kakaknya kan bisa jagain adiknya. Dan aku juga kalau ke pasar ada temennya, Mas. Itu sih maunya kamu. Pokoknya aku pingin punya anak laki-laki. Biar aku bisa buat kesebelasan bola. Mas Salim egois banget sih. Kalau semuanya laki-laki main bola, aku sama siapa dong? Kan ada aku. Gitu ya. Ya Allah, masih adakah harapan yang kau sisakan untukku? Aku ingin membahagiakan suamiku. Aku ingin punya anak, ya Allah. Kepada siapa lagi aku memohon kalau bukan kepadamu? Bu. Ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Mbok. Mari, Bu. Berikan aku hidayamu
dari lahir. Oh, GR. Apalagi sih yang kalian tunggu? Mau nunggu ibu sama bapak keburu mati, baru kalian menikah? Ibu ini udah tua. Ibu ingin segera menimang cucu. Ibu nggak bisa berharap banyak dari Lola. Ibu nggak usah khawatir. Saya siap menikah dengan Mas Salim. Sebetulnya aku masih mencintai kamu, Lola. Tapi aku nggak mungkin terus-terusan ditekan oleh ibu yang ingin punya cucu. Lim, kamu dengar kan? Iya, Bu. Saya dengar kok. Dan saya akan secepatnya untuk menikahi Rita. Tapi sejujurnya saya belum sanggup untuk menceraikan Lola, Bu. Ternyata benar dugaan ibu. Kamu masih mencintai Lola kan? Apa sih yang kamu harapkan dari dia? Ibu nggak habis pikir apa yang ada di kepala kamu? Sekarang pilih, kamu mau menceraikan Lola atau kamu jangan injak lagi rumah ini? Ibu! Mas? Bu, saya sudah pikirkan masak-masak. Saya akan menceraikan Lola besok demi Ibu. Coba ulangi kata kamu. Ibu ingin dengar sekali lagi. Supaya ibu lebih yakin kalau kamu benar-benar mau menceraikan perempuan mandul yang sial itu. Saya akan menceraikan Lola besok, Bu. Kamu benar-benar anak ibu. Rita, kamu dengarkan apa kata Salim? Kalau urusan perceraian Lola dan Salim sudah selesai, kamu segera menikah ya. Ibu ingin punya cucu dari kamu. Iya, Ibu. Pokoknya kapanpun Mas Salim ingin menikahi saya bersedia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak, Bapak datang, Mbak, bikinin minum. Baik, Bu. Ibu mana, Pak? Sebelumnya Bapak minta maaf, Lola. Karena Bapak datang kemari tidak bersama ibumu. Bapak sudah tidak tahan melihat Salim bersama perempuan yang selalu dibangga-banggakan ibumu di rumah. Makanya Bapak kemari tidak bersama ibumu. Saya minta maaf, Pak. Saya bukan menantu yang baik untuk Bapak dan Ibu. Saya nggak bisa membahagiakan Bapak dan Ibu. Karena saya tidak bisa memberikan cucu untuk Bapak dan Ibu. Lola, kamu jangan berkata seperti itu, nak. Bapak mengerti perasaanmu. Bapak mengerti. Urusan anak itu urusan Allah. Dia tahu kapan harus memberi. Dan anak itu hanya titipan, nak. Terserah Allah kapan dia mau menitipkannya kepada kita. Ya, mungkin belum waktunya saja. Nggak apa-apa kok. Yang penting kamu jangan sedih. Lola. Lola. Terima kasih, Pak. Iya. Sudah. Kamu jangan sedih ya. Nah, jangan sedih. Bapak kemari hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu saja. Bapak kangen sama kamu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Sabar. Mas, kamu serius kan, Mas? Akan menceraikan Lola dan menikah dengan aku? Kamu tenang aja. Besok aku akan menceraikan Lola, ya?
Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku memohon kepadamu ya Allah. Jika memang aku masih diberi kesempatan untuk memiliki keturunan, hamba akan menunggu sampai kapanpun ya Allah. Tapi jika memang hamba tidak bisa memiliki keturunan, aku ikhlas Mas Ali menikahi perempuan lain. Saya ikhlas ya Allah, saya ridho. Saya akan terima semua kehendak-Mu ya Allah. Amin. Kamu tahu nggak Mas? Aku tuh udah nggak sabar banget mau nikah sama kamu. Aku juga nggak sabar untuk memperistri kamu. Dan aku ingin kamu jadi ibu anak-anak buat aku. Iya Mas, pokoknya aku akan menjadi ibu dari anak-anak kamu, oke? Aku sudah diperlakukan tidak adil selama ini. Aku sudah berusaha untuk mengalah. Tapi Mas Salim gak peduli. Dia pikir hanya dia yang bisa selingkuh. Oh iya Bu, kenalin. Ini Rita, calon istri saya yang baru. Kamu ini udah nggak bisa hamil lagi. Saya lebih senang kalau anak saya menikahi perempuan lain dan menceraikan kamu. Aku akan buktikan bukan hanya dia yang bisa selingkuh dan main perempuan. Aku juga bisa selingkuh dan mendapatkan laki-laki yang aku inginkan. Ternyata aku masih cantik juga ya. Ngapain aku membiarkan diriku jadi orang bego di rumah? Aku sudah putus asa. Sudah habis kesabaranku. Aku sudah lelah jadi bulan-bulanan Mas Salim. Aku akan tunjukkan kalau aku pun bisa seperti dia. Sudah cukup 7 tahun aku dimaki-maki sebagai perempuan mandul. Mbak, gimana penampilan aku? Masya Allah, Bu. Bukan cantik lagi. Mbok sampai pangling. Tapi baju dandanannya nih kok sekarang... Mbok, sekali-sekali kan tampil beda boleh dong. Kenapa? Kurang cantik? Kurang seksi? Atau ada yang aneh ya? Ya udah Mbok, sekarang aku keluar dulu ya. Mbok di rumah aja. Biar Mas Salim tahu kalau aku juga bisa senang-senang di luar. Oke? Bu Lola kok sekarang kenapa jadi begini ya? Lihat, itu kan si Lola. Penampilannya udah beda sekarang. Ya. Rambutnya aja dicat segala. Kayak selebriti aja. Kenapa ya? Mungkin dia mau nyari laki lagi kali. Suaminya kan tukang main perempuan. Kasian ya. Udah jangan ngomongin orang. Suka-suka dia. Dia mau dandan kayak selebritis, kayak pelacur. Itu urusan dia sama Allah. Aduh. Maaf Mbak nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, Pak. Jangan panggil Pak dong. Gini-gini kan saya masih bujang, Mbak. Maaf, Pak. Sorry, Mas. Oh iya.
nama saya Andika. Panggil Edika. Lola. Karena rasa bersalah saya, gimana kalau saya menawarkan diri untuk mengantar Mbak Lola pulang? Gimana ya? Mbak Lola manis juga ya kalau senyum. Gimana Mbak? Boleh? Boleh deh, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dengan senang hati Mbak. Mbak! Mbak! Iya, Pak. Lola mana? Ibu Lola sedang keluar, Pak, dari tadi pagi. Keluar? Mana tuh orang? Kemana katanya? Nggak tahu, Pak. Orang saya cuma disuruh nunggu rumah doang. Buatin saya kopi, Mbak. Iya, Pak. Kurang ajar. Pagi-pagi udah keluar. Mana nggak pamit lagi tuh orang. Mbak Lola. Mbak Lola nggak marah kan kalau saya ingin kenal lebih jauh sama Mbak Lola? Ya boleh dong. Aku juga suka kok berteman lebih dekat dengan Mas Dika. Ternyata Mas Dika... Mbak Lola, aku boleh nanya sesuatu nggak? Apa tuh? Mbak Lola udah punya suami belum? Memangnya kalau aku punya suami kenapa? Kamu nggak mau berkenalan lagi denganku? Enggak sih. Cuman aku takut ada yang marah aja kalau Mbak Lola deket sama aku. Lebih baik kalau soal suamiku nggak usah dipikirin. Aku juga udah capek kok punya suami kayak dia. Dia selingkuh di depan mataku dengan membawa perempuan lain ke rumah. Oh, gitu ceritanya. Terus kenapa Mbak Lola nggak coba untuk balas sakit hati Mbak? Selingkuh sama orang lain. Pasti banyak yang mau selingkuh sama Mbak. Termasuk saya. Enggak kok. Bercanda, Mbak. Aduh, kamu tuh bisa aja ya. Istri kurang ngajar. Jam segini belum pulang. Lihat dia ntar kalau pulang. Mas Dika mau mampir dulu nggak ke rumah aku? Kebetulan suami aku nggak ada di rumah loh. Kita ngopi-ngopi dulu yuk. Jangan sekarang ya. Lain kali aja. Sekarang aku juga masih banyak urusan. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa deh. Aku jalan dulu ya. Oke. Bye. Jadi begini kelakuan kamu di luar rumah. Dari mana aja kamu? Siapa laki-laki itu? Dia teman aku. Kenapa? Kamu jangan coba membohongi saya. Sudah pintar kamu sekarang. Main dengan laki-laki lain. Dasar perempuan murahan. Lihat dandanan kamu. Mau jadi apa kamu? Pelacur? Heh, kamu jangan sembarangan ya. Emang kamu udah bener banget apa? Suka-suka aku dong. Aku mau dandanan kayak gini, kek. Mau kayak pelacur, kek. Bukan urusan kamu.
kamu jadi laki-laki jangan mau menang sendiri ya. Aku juga bisa kok melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Lola! Lola! Cepet masak Bu, aku udah lapar. Lola! Lola! Jangan sentuh aku. Jangan kira hanya kamu yang bisa macam-macam di luar. Aku juga bisa. Kurang ajar kamu ya. Berani ngelawan aku. Ayo! Sekarang kamu bisa berbuat seenak kamu. Tapi awas kamu nanti. Sekarang kamu baru tahu kalau aku juga bisa mendapatkan laki-laki dengan mudah. Aku akan balas dendam atas sakit hatiku selama ini, Salim. Laki-laki lain ya. Heh, denger ya. Itu bukan urusan kamu. Kamu kan yang bikin semuanya jadi kayak gini. Dasar perempuan pelacur. Bisanya cuma ngerusak rumah tangga orang aja. Jaga mulut lu ya, dasar perempuan mandul. Heh, lu yang harus jaga mulut. Lu tuh sekarang udah mulai berani ya sama gue ya. Apa-apaan sih? Lola, ke kamar kamu sana. Pergi! Awas lo. Mas. Udah Mas. Jangan galak-galak itu dong, Mas. Aku nggak galak sama kamu, tapi sama dia. Awas kamu, Salim. Aku akan balas perbuatanmu padaku. Kayaknya aku jatuh cinta sama Lola. Aku harus menunda pernikahan dengan Rini. Aku harus bisa mendapatkan Lola. Lola. Kamu benar-benar membuat aku membuk payang. Minum Mas kopinya. Rin. Ya? Kayaknya kita harus tunda pernikahan kita deh. Kenapa harus ditunda, Mas? Nggak ada apa-apa. Aku cuma belum siap aja kalau terlalu cepat. Bukannya Mas sendiri yang minta pernikahan kita dipercepat. Kita kan udah ngomong sama Bapak dan Ibu, Mas. Nanti alasan kita apa, Mas? Kalau ditunda lagi? Lagian mau sampai berapa lama lagi sih ditundanya, hah? Udah deh, kamu gak usah banyak-banyak nanya ya. Pokoknya aku mau pernikahan kita ditunda. Titik. Mas! Sekarang aku mau pergi. Kalau kamu mau minta makan, bisa aja sama Bu Mina atau sama selingkuhan kamu tuh cerita. Kamu mau kemana? Ngapain kamu nanya-nanya aku mau kemana? Sekarang kamu udah nggak ada hak untuk ngelarang-larang aku mau kemana. Urusin aja sana perempuan simpanan kamu, Sirita. Jangan kamu kira selamanya aku harus mengalah ya sama kamu. Lola! Halo sayang, udah lama ya? Aku benci banget sama suamiku. Aku cuma dijadikan babu di rumah. Dan aku hanya dia mematung melihat dia berselingkuh dengan perempuan jalang itu. Ngapain sih kamu masih mikirin dia? Dia tuh udah gak pantas dipikirin lagi.
Kamu harus balas sakit hati kamu, sayang. Tenang aja. Aku akan membantu kamu kok. Aku nggak rela kamu menderita karena suami kamu. Memangnya kalau aku nanti cerai dan jadi janda, Mas Dika mau menikahi aku? Ya iyalah sayang. Aku kan cinta banget sama kamu. Buat aku, status kamu nggak jadi masalah. Ngapain kamu di sini? Dasar perempuan bejat. Pulang! Heh, denger ya. Kamu tuh yang laki-laki bejat. Memangnya ini tempat nenek moyang kamu apa sampai aku nggak boleh ada di sini? Denger ya. Kamu udah nggak ada hak untuk melarang aku. Apa kamu bilang? Aku nggak ada hak. Aku masih suami kamu. Jadi aku berhak melarang kamu dan menyuruh kamu pulang. Pulang! Apa kamu bilang? Suami? Suami macam apa kamu? Kamu jadi laki-laki jangan seenaknya ya. Egois. Memangnya cuma kamu apa yang bisa senang-senang di sini? Aku juga bisa kok. Paham? Lola, pulang! Jadikanlah keluarga ini keluarga yang syakinah, mawaddah, warohmah. Berilah mereka keturunan yang soleh dan solihah. Ya Allah, hanya kepadamulah kami mohon dan kepadamulah kami minta pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolonganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Lola mana, Bu? Kayaknya belum pulang, Pak. Belum pulang? Iya. Pasti pergi sama laki-laki biadab itu. Mas tuh kenapa sih masih mikirin dia? Masih cinta sama dia? Udahlah Mas, Aku nggak cinta sama dia. Cuma sakit hati aja lihat kelakuan dia. Ya udah, yuk. Gatal itu yang membuat kamu menunda pernikahan kita. Dasar laki-laki hidung belang. Oh, bagus.
Kamu ternyata tidak hanya mandul, tapi juga nggak benar. Biarin aja lah, Mas. Mungkin dia butuh kehangatan kali dari laki-laki lain. Nggak usah dipikirin. Atau mungkin dia udah gatal kali. Heh, Rita, jaga ya mulut kamu, atau nanti aku robek mulut kamu. Kamu tuh yang gatal. Semua ini terjadi gara-gara kamu dan laki-laki hidung belang itu. Ngomong apa? Jaga omongan kamu. Makanya, jadi istri itu yang bener. Bisa ngasih anak untuk suaminya. Dan kalau emang kamu bisa ngasih anak, suami kamu juga gak bakalan masukin perempuan lain kok ke dalam rumah ini. Kurang ajar kamu, Rita. Omongan, masuk! Masuk! Aku udah tahu semuanya. Gak ada yang perlu kamu jelasin lagi. Rin, kamu jangan teriak-teriak kayak gitu dong, Rin. Dengerin dulu penjelasan aku, Rin. Aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri kalau kamu jagain dengan perempuan sundal itu, kan? Jawab! Rini, kamu jangan teriak-teriak kayak gitu. Malu kan didengar orang, Rin. Malu? Kamu masih punya rasa malu juga? Rini sayang, dengar dulu. Aku masih sayang sama kamu. Dan aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Percaya sama aku, Rin. Jadi ngapain kamu berdua di hotel itu, ha? Ngapain kalau nggak ada hubungan? Ngapain? Rin, Rini. Pokoknya semua rencana kita aku batalin. Aku nggak mau sakit hati sama laki-laki seperti kamu. Ngerti? Rin, Rini. Pokoknya saya akan menceraikan Lola, Pak. Ibu kan udah bilang dari dulu, kamu harus menceraikan perempuan mandul itu. Apa sih yang membuat kamu menahan dia? Habis-habisin duit aja buat ngasih makan dia. Shh. Jangan bicara seperti itu, Bu. Bagaimanapun dia kan menantu kita juga, kan? Asal Ibu tahu, sekarang Lola sudah sangat berubah, Bu. Dandanannya, gayanya, bahkan dia sudah berani selingkuh depan saya. Kamu secepatnya harus menceraikan dia. Kalau enggak, biar ibu yang hadapin. Bu, sabar. Sabar, Bu. Semua bisa dibicarain. Lola berubah mungkin saja karena perbuatan anakmu. Tanya dong. Bapak ini bagaimana sih? Ibu jadi benci sama bapak. Selalu ngebelain dia. Apa sih istimewanya perempuan itu? Pokoknya besok ibu hadapin perempuan itu. Hah? Bu. Ya Allah, Bu. Ibu sakit kali, Bu. Masuk angin. Ya Allah. Bu. Bu, ambil aku lepas saja, Bu. Iya, iya. Makasih, Bu. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu masuk ke angin kali. Sini saya kerokin. Sepertinya saya hamil, Bu. Hah? Hamil? Alhamdulillah ya Allah. Ternyata Ibu Lola hamil juga. Ya Allah ya Rob. Sekarang aku hamil. Tapi bayi yang ada dalam kandunganku ini bukan anak Salim. Ini pasti perbuatan Dika. Dika harus bertanggung jawab terhadap janin dalam perutku ini. Kok Ibu diam aja sih? Harusnya Ibu seneng. Dari dulu kan Pak Salim pengen punya anak. Masalahnya, bayi yang ada dalam kandunganku ini bukan anaknya Mas Salim, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku sudah lama gak berhubungan badan sama dia. Masya Allah. Dosa apa yang diperbuat Bu Lola? Ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Mas, kamu mau aku hamil kan? Hamil? Mana mungkin kamu bisa hamil? Kamu kan mandul.
Seharusnya kamu tanya 7 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang? Aku nggak tanya. Aku cuma mau kasih tahu kamu kalau sekarang aku hamil. Kamu hamil? Jadi laki-laki itu dia menghamil kamu. Kurang ajar. Sekarang sudah jelas kan siapa yang mandul nggak bisa punya anak? Dasar brengsek. Sekarang laki-laki bejat itu akan tahu siapa sebetulnya yang mandul selama ini. Waalaikumsalam. Ibu. Lola ada? Ada, Bu. Silakan masuk. Ibu. Mertua Ibu datang. Hebat. Rupanya udah dapat laki-laki lain. Saya bukan hanya punya laki-laki lain, Bu. Tapi sekarang saya juga sudah hamil. Hamil? Hamil sama laki-laki lain? Yang pasti saya bukan hamil dari anak ibu si Salim. Sekarang ibu nggak bisa menuduh saya lagi perempuan mandul. Karena ibu udah tahu sendiri kan siapa sebenarnya yang mandul. Lola! Lola! Siapa itu, Mbak? Nggak tahu saya, Bu. Barangkali teman barunya Bu Lola. Sekarang Bu Lola udah berubah, Bu. Nggak kayak dulu lagi. Dasar perempuan murahan. Rupanya selama ini dia bermain sandiwara jadi orang baik-baik depan mataku. Menantu nggak tahu diri. Sekarang juga Salim harus menceraikan dia. Aku nggak mau punya menantu seperti itu. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Mina, kebetulan sudah beberapa hari ini saya lihat Bu Lola tidak pernah pergi ke musola. Bu Lolanya kemana, Mbok Mina? Itu dia Pak Ustadz yang saya mau ceritain sama Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mbok? Bu Lolanya kemana? Begini Pak Ustadz, Ibu Lola sekarang penampilannya berubah. Nggak kayak Bu Lola yang kemarin-kemarin. Penampilannya semua udah berubah. Sekarang pakai rok segini nih Pak Ustadz. Mamerin aurat. Dandanannya juga medok. Pokoknya aneh-aneh begitu Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz kalau ngeliat Bu Lola heran. Nauzubillah min dzalik. Apa, Bu, yang kira-kira membuat Bu Lola berubah seperti itu ya? Wah, kalau diceritain panjang Pak Ustadz. Sekarang saya minta tolong sama Pak Ustadz. Datang ke rumahnya, minta tolong dinasehatin. Mudah-mudahan ada hidayah dari Allah, dia bisa berubah Pak Ustadz. Amin, insya Allah. Kalau begitu, nanti malam setelah selesai pengajian ini, insya Allah saya akan pergi ke rumah. Oh iya Pak Ustadz. Kalau begitu saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak! 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 Ada apa sih, Bu? Pak, si Lola ini kurang ajar, Pak. Dia itu hamil. Loh, mantu hamil kok kamu bukannya senang malah ngatain orang kurang ajar? Aduh, Bapak ini, dia hamil sama laki-laki lain. Bukan sama anak kita Salim. Bapak tahu nggak? Dia hamil sama selingkuhannya.
Kamu bisanya cuma nyalain Lola saja. Dia begitu kan karena kelakuan anakmu juga. Pak, Bapak, apa sih yang membuat Bapak selalu ngebelain dia? Saya bukannya membela, tapi Salim sendiri yang telah merusak rumah tangganya. 7 tahun Lola sudah cukup bersabar. 7 tahun, Bu. 7. Tapi Ibu lihat sendiri kan, bagaimana kelakuan Salim di luar. Ini yang bikin Lola itu putus asa, Bu. Jadi seperti ini kan? Dasar perempuannya aja yang kegatelan. Mas kapan dong menceraikan Lola terus menikah dengan saya, Mas? Sabar, secepatnya ya. Mau nambah lagi nggak minumnya? Bu Lola berbuat begitu Pak Ustadz. Dia sakit hati sama Pak Salim. Loh, memangnya kenapa dengan Pak Salim? Pak Salim kan orangnya tukang selingkuh Pak Ustadz. Udah gitu perempuan selingkuhannya sering ngajak nginep di sini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Seingat saya, mereka adalah keluarga yang rukun dan taat beribadah, Mbok. Nggak tahu deh Pak Ustadz. Saya juga ngelihatnya bingung. Ayo silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau kedatangan saya sudah mengganggu ketenangannya Pak Salim. Ah, enggak. Silakan, Pak. Bi. Ya, Non. Bi, ini cepetan dong beresin ya. Aduh, kacau nih berantakan bekas si Lola tadi minum. Sayang, kamu masih cinta kan sama aku? Iya dong sayang. Kalau aku nggak cinta sama kamu, mau ngapain aku ngebatalin pertunangan aku sama Rini? Aku ngelakuin itu semua kan karena aku cinta sama kamu. Tapi ada sesuatu loh yang aku mau ceritain sama kamu. Oh ya? Apa tuh? Kayaknya serius banget. Ini emang serius sayang. Sekarang aku hamil. Hamil? Beneran kamu hamil? Iya sayang. Kenapa? Sih, kok diem aja? Kamu nggak suka aku hamil ya? Enggak kok sayang. Aku cuma nggak nyangka aja kok bisa secepat ini. Tapi aku tetap sayang kamu kok. Pak Ustadz nggak usah basa-basi. Maksudnya apa datang kemari? Sebelumnya saya mohon maaf. Bukannya saya ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Pak Salim dan Bu Lola. Tapi saya pikir tidak ada salahnya untuk saya memberikan nasihat kepada Pak Salim untuk menuju jalan kebenaran. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita harus saling memberikan nasihat agar sama-sama menuju jalan kebenaran, Pak. Poinnya apa? Begini, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Bukannya saya ingin ikut campur. Tapi sebagai sesama muslim, saya punya kewajiban untuk mengingatkan kepada Pak Salim bahwa membawa wanita lain yang bukan muhrimnya ke dalam rumah itu hanya akan mengundang fitnah, Pak, dan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Kan tidak baik berdoa dengan wanita lain. Pak Salim kan masih mempunyai seorang istri, Pak. Cukup, Ustadz. Saya tidak pernah mengundang Ustadz Nur datang ke rumah saya. Apalagi untuk menceramai saya dan menasihati saya. Sekarang, keluar dari rumah saya.
Kalau Pak Ustadz ini ceramah di masjid. Jangan di sini. Silakan keluar. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Mbak Mina! Bob! Apa maksud kamu membawa Ustadz itu kemari, ha? Kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya? Gitu? Dengar ya, tugas kamu di sini sebagai pembantu yang melayani saya dan keluarga saya. Bukan buat ikut campur urusan orang. Paham kamu? Pembantu itu tempatnya di dapur dan bukan ikut campur urusan majikan. Sekarang cepat pergi ke dapur, cepat! Apa saya nggak buat kamu sayang? Jangankan ke dalam, ke langit pun aku anterin. Ih, kamu lucu banget deh. Cium dulu dong. Mbak, buka pintunya, Mbak. Mbak. Heh, ngapain lu perempuan gatal ada di sini? Hah? Kamu tahu nggak? Kamu itu perusak rumah tangga orang. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sama Mas Salim nggak akan seperti ini. Sayang, udah. Biarin aja deh, sayang. Oh, ya udah aku pulang aja ya. Ya udah deh. Hati-hati ya. Siapa laki-laki itu? Apa urusan kamu tanya-tanya dia siapa? Dia itu calon suami aku. Puas? Pinter juga ya lo nyari laki-laki. Udah cakep, pasti kaya. Memangnya kenapa? Kamu mau merampas dia lagi dari aku? Belum puas kamu sudah merusak keluargaku? Dasar kamu perempuan jalang. Lo pikir lo perempuan baik-baik? Ada apa sih? Udah malam nih. Ganggu orang tidur aja. Ini loh mas, aku itu bukain pintu buat dia dengan cara baik-baik. Bukannya terima kasih, malah aku dimarah-marahin sama dia. Lola, ingat ya, kamu sudah tidak punya hak lagi di rumah ini. Kita balik tidur yuk mas. Oh, jadi lu selingkuhan istri gue? Iya. Lolanya ada. Ini rumah gue, bukan rumah Lola. Gue kesini bukan mau nyari ribut. Gue mau ngajak Lola jalan. Lu budek ya? Gue udah bilang, di sini rumah gue, bukan rumah Lola. Lo nggak perlu ngotot gitu lo ngasih tahu gue. Biasa aja. Ajar lu. Apaan sih lo? Denger ya, lu tuh udah gak ada urusan lagi ngurusin gue. Udah yuk, saya dengerin. Awas. Kayaknya hubungan kita nggak bisa diterusin deh. Apa?
ngomong apa, Dik? Aku nggak salah dengar kan? Orang tua aku tetap maksa aku untuk menikahi Rini. Dan aku harap kamu ngerti akan hal itu. Ternyata kamu sama aja dengan laki-laki lainnya, Dik. Sekarang turunin aku di sini. Turunin! Turunin! Sabar dulu lah. Kamu jangan marah-marah gitu dong. Lalu bagaimana dengan bayi yang ada dalam kandunganku ini, Dik? Ini kan anak kamu. Ya kalau kamu nggak menginginkan bayi itu, digugurin aja. Beres kan? Gugurin? Gila apa kamu, Dik? Nggak. Aku nggak akan mungkin menggugurkan kandungan ini, Dik. Selama ini aku dihina oleh mertua dan suamiku karena aku disangka mandul. Sekarang aku ingin membuktikan kepada mereka kalau aku bukan perempuan mandul, Dik. Udah, turunkan aku di sini. Cepat turunin. Sabar dulu dong, La. Aku udah muak dengan kamu. Turunin. Betul, Bu. Ibu kenal sama Lola? Saya tetangganya, Mas. Kalau gitu boleh saya minta tolong sama Ibu? Iya, ya. Tolong kabarin keluarganya Lola ada di rumah sakit ya, Bu. Baik, Mas. Makasih sebelumnya, Bu. Ya, mari. Ayo, Le. Biarin kamu tuh. Setan. Ada yang benar semuanya. Aduh, Mas mukanya jangan kusut gitu dong. Baru juga kalau 2 kali, biasa kan? Masuk lagi deh. Lim, ngomong-ngomong istrimu si Lola kemana? Kok dari tadi kayaknya nggak kelihatan sih? Tahu, ngapain gue pikirin? Udah mati kali. Biarin aja lah, ntar lagi gue ceraiin. Sekarang kan gue sama dia. Mas Salim. Lola masuk rumah sakit, Mas. Kenapa lagi sih dia? Biarin aja lah, biar mampus kalian. Astagfirullahaladzim. Duh, udah deh. Mendingan pergi sana. Suaminya aja bilang biarin dia mampus. Ya udah cepetan pergi. Pergi. Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum. Teriak-teriak kenapa? Itu, Pak, Lola masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kata siapa? Tadi saya lihat sendiri, Pak. Lola tuh pingsan. Kayaknya pendarahan, Pak. Bu! Bu, cepat ke sini. Sekarang Lola di mana? Dia udah di rumah sakit, Pak. Marni. Tumben kamu. Ada apa ke sini? Bu, Lola masuk rumah sakit. Sekarang kita harus ke sana. Kasihan dia. Salim pasti tidak peduli dengan istrinya. Loh, kok diam aja? Ayo siap-siap. Kasihan. Ayo, ayo. Maaf, apakah Anda suaminya Bu Lola? Iya, Dok. Saya suaminya Bu Lola. Gimana keadaan istri saya, Dok? Bu Lola mengalami pendarahan yang sangat banyak. Sepertinya dia mengalami keguguran. Tapi dia nggak apa-apa kan, Dok? Perlu penjelasan yang lebih detail tentang kondisi Bu Lola. Masalahnya pendarahan yang dialami oleh Bu Lola bukan hanya keguguran saja. Tapi sepertinya Bu Lola mengalami kanker di mulut rahimnya. Kanker? Iya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Dok? Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan operasi. Tapi maaf, kami tidak bisa melakukannya di sini karena peralatannya tidak memadai. Jadi harus dibawa ke rumah sakit pusat karena di sana peralatannya lebih lengkap.
Baiklah, kalau gitu sekarang juga kita bawa dia ke sana, Dok. Mari, Pak. Ayo cepat, di mana Nek? Di mana? Ayo cepat. Bu, saya mau nanya anak saya Lola. Bu Laila, Pak Kasim, Mas ini telah menolong Lola waktu pingsan. Saya temannya Lola, Pak. Anda pasti orang tuanya Lola, kan? Benar. Oh, kamu. Lola, keadaannya bagaimana? Lola mengalami pendarahan yang cukup parah. Hah? Jadi hari ini juga Lola harus dibawa ke rumah sakit pusat untuk segera dioperasi, Pak. Hari ini? Salim mana, Bu? Salim mana? Suaminya Lola mana, Pak? Bu, dari tadi saya nggak ngeliat dia. Marni. Iya, Pak. Tolong kamu susul Salim, cepat. Iya, Pak. Misi, Pak. Ayo, kita ke dalam. Ada apa sih? Maaf, Mas. Saya disuruh sama Ibu untuk manggil Mas Salim. Karena Lola udah kritis pas di rumah sakit. Sebentar lagi dipindahkan ke rumah sakit lain, Mas. Iya, nanti saya akan ke sana. Baik, Mas. Permisi. Bapak sama Ibu ke mobil saya aja. Biarin Lola, suster yang jaga. Jadi saya ingin dapetin Nadika ini. Nggak apa-apa, Pak. Bagaimana keadaan anak kami? Kami minta maaf. Lola terlalu banyak mengeluarkan darah, sehingga kami tak mampu menolongnya. Dan ini semua sudah kehendak Allah. Salim, Pak. Semua korban meninggal dalam kecelakaan. Tunggu! Maaf, Pak. Boleh saya melihat korban? Silakan, Pak.
Mita.